Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Octavia Artodi Santoso. Di sini aku akan menceritakan sedikit tentang Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda merupakan sumpah atau janji yang diikrarkan oleh para pemuda di bumi pertiwi ini, bahwasanya sebagai putra-putri Indonesia harus mengakui atas tanah air bangsa, dan bahasanya dalam Sumpah Pemuda ini para pemuda bersumpah bahwa Indonesia adalah tanah air tumpah darahnya, serta bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempersatukan seluruh tanah airnya. Di dalam video kali ini saya akan membahas sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan intisari dari isi keputusan Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia yang kita kenal dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Melalui hasil kongres itulah kita bisa mengenal istilah satu tanah air, satu bangsa dan bahasa, yaitu Indonesia, yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Tahun Belanda menjajah dan menjara Indonesia, dan selama 3,5 abad itu pula bangsa Indonesia tidak lagi mengenal di negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda berhasil memecah belah persatuan, mencerai-beraikan bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah, dan tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu, tidak ada kesempatan berunding memahami keadaan bangsa. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stafia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta pada masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda yang bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga ke seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi dan partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam dipimpin oleh Djoko Kromoto. Selanjutnya ada partai politik Intensi Partai oleh R.M. Soewardi Suyaningrat atau Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo, dan Boas Dekker. Trikoro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiyo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yava. Pada 15 November 1925 diadakan pertemuan untuk membentuk Panitia Kongres Pemuda Petani. Pemuda kedua yang diketuai oleh Sugeng Joyo Puspito ini diselenggarakan pada 27-28 Oktober 1928 di sebuah rumah di Jalan Kramat 106 Jakarta yang dulunya berfungsi sebagai tempat pondokan dan tempat berkumpulnya Jong Java.
Tabrani Suryawijitra, salah satu tokoh penting dari Kongres pertama peserta Kongres pertama, sudah bersepakat menjadikan bahasa Melayu bagi bahasa persatuan. Akan tetapi pada saat itu Tabrani mengaku tidak setuju dengan gagasan Yamin tentang penggunaan bahasa Melayu. Menurut Tabrani, kalau Nusa itu bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu juga harus bernama bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsur Melayu. Setelah Kongres Pemuda II, sikap pemerintah kolonial ini biasa aja. Bahkan Van der Plas, seorang pejabat kolonial untuk urusan negara jajahan, menganggap remeh Kongres Pemuda itu dan keputusan-keputusan Van der sendiri menertawakan keputusan Kongres untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengingat bahwa sebagai pembicara dalam Kongres itu justru menggunakan bahasa Belanda dan bahasa daerah. Sugondo sendiri meskipun didaulat sebagai pemimpin sidang berusaha menggunakan bahasa Indonesia, terlihat kesulitan berbahasa Indonesia dengan baik. Akan tetapi apa yang diperkirakan oleh Van der Plas sangatlah meleset. Sejarah telah membuktikan Kongres itu telah menjadi api yang mencetuskan persatuan nasional untuk melawan kolonisme. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka, jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat lama-lamanya. Gerba suci mulu, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat. Sebelum keputusan Kongres dilaksanakan, W.R. Supratman memperdengarkan lagu gubahannya yang berjudul Indonesia Raya lewat ayunan biolanya, dan inilah saat pertama kali lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia, dikumandangkan di hadapan publik. Seluruh peserta Kongres yang hadir tampak terpukau dan tersihir dengan alunan biola yang W.R. Supratman memainkan. Menyatukan perjuangan Indonesia, 2 mendorong semangat juang, 3 menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia, 4 memperkuat rasa nasionalisme, 5 memaknai rasa cinta tanah air, yang keenam ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Sekian, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan dan informasi bagi kita yang mendengarkan.
Maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.